sedang sendiri, minta izin bergabung dengannya. Berbagi tawa bersenang-senang, berbagi sangat menyenangkan. Berbagi dengan semua orang, kita bersama di mana saja. Tunjukkan kau peduli, tunjukkan kau peduli, mari kita berbagi. Jangan lupa jelaskan gamenya, lalu kalian bisa main bersama. Tak ada yang bingung atau sedih, berbagi selalu membuatmu senang. Berbagi sangat menyenangkan, berbagi dengan semua orang, kita bersama di mana saja. Tunjukkan kau peduli, mari kita berbagi. Berbagi sangat menyenangkan, berbagi dengan semua orang, kita bersama di mana saja. Tunjukkan kau peduli, tunjukkan kau peduli, mari kita berbagi. Aku tidak sabar menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku selanjutnya. Tetapi apa ya permohonanku selanjutnya? Tidak. Ini sama sekali tidak bagus. Sebaiknya aku pergi dan melihat apa yang terjadi. Halo James, ada masalah apa? Aku bertanggung jawab untuk membersihkan stasiun Nevert hari ini. Dan lihatlah ini, semua dibanjiri lumpur. Sebentar lagi pasti badanku juga berlumpur. Oh, itu tidak bagus. Yang lebih buruk lagi, aku kehabisan sabun. Oh, itu semakin buruk. Sekarang, bagaimana aku bisa membersihkan Nevert? Bagaimana dengan permohonan ulang tahun ajaib? Sungguh? Berharap ada lebih banyak sabun? Tidak, jauh lebih baik dari itu. Aku harap aku berada di dalam gelembung sabun super. Dengan ini, aku bisa melompat-lompat dan menghilangkan semua lumpur dari stasiun. Sangat cerdas, Thomas. Terima kasih, James. Sekarang tinggal... Wow! Ini licin sekali. Wow, aku perlu mengendalikan diri. Ini dia. Mari membersihkan Nevert. Stasiun Nevert bersih. Dan tidak ada setitik lumpur padaku. Terima kasih banyak, Thomas. Itulah gunanya teman. Dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Sampai jumpa, James. Ini lagu ulang tahun bahagia. Apa hal terbaik tentang menerima permohonan ulang tahun ajaib? Aku harus bilang semuanya. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Oh, Thomas, syukurlah kau ada di sini. Oh, apa semuanya baik-baik saja, Sir? Kami mengalami sedikit masalah. James melaju di luar kendali. Dia berjalan sangat cepat dan dia melaju tepat ke stasiun. Oh, tidak. Kau yakin? Aku lepas kendali. Hati-hati dengan jetku. Aku sangat yakin, jika dia tidak melambat, dia akan menabrak stasiun. Kita harus memikirkan sebuah ide. Bagaimana dengan dinding? Dinding terlalu keras dan itu bisa menyakiti James. Aku kehabisan ide. Kita perlu sesuatu yang lebih lunak yang bisa dia jadikan bantalan. Sesuatu yang bisa menekuk, yang bisa dia terjang. Seperti gelang karet. Itu dia. Aku harap aku menjadi elastis. Apa fungsinya itu? Aku seharusnya bisa menekuk dan meregang sekarang. Aku bisa meregangkan diri saat diterjang oleh James. Aku akan membuat dia melambat dan melindunginya. Ayo kita coba. Mari kita coba ini. Ini bisa berhasil. Sekarang kita menunggu James.
Mungkin aku salah. James datang! Aku akan menghentikanmu, James! Wow. Thomas, kau menyelamatkanku. Dan tidak ada satu goresan pun di cat merahku yang mengkilap. Dan di stasiunnya. Terima kasih, Thomas. Sama-sama. Baiklah, aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku sangat senang bisa menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku untuk membantu semua temanku. Sepertinya ini saatnya aku memohon pesta ulang tahun untukku. Ini dia. Aku harap aku punya pesta ulang tahun yang menakjubkan, ceria, dan menyenangkan. Hah? Di mana keajaibannya? Asap ini seharusnya berwarna keemasan. Ada yang salah. Ayo kita coba lagi. Aku harap aku punya pesta ulang tahun. Oh tidak, aku kehabisan permohonan ulang tahun. Aku pasti telah menggunakan semuanya. Aku lupa menghitung jumlahnya. Yah, hilang sudah kesempatanku merayakan pesta ulang tahun hari ini. Thomas, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Maafkan aku, Percy, tapi aku kehabisan permohonan ulang tahun ajaib. Tidak apa-apa. Baiklah, ikuti aku. Tentu, Percy. Aku selalu senang membantu dengan atau tanpa permohonan-permohonan ajaib itu. Kita sudah sampai. Aku penasaran bantuan apa yang kau butuhkan dariku. Yang aku butuhkan adalah kau menikmati pesta ulang tahunmu. Hah? Apa ini? Thomas, kau menggunakan permohonan ulang tahunmu untuk membantu teman-temanmu saat mereka sangat membutuhkanmu. Kau teman terbaik yang bisa didapatkan oleh siapapun. Hanya sebuah pesta ulang tahun yang setidaknya bisa kami buat sebagai tanda terima kasih kami. Permohonan yang terbaik dari semuanya adalah memiliki teman-teman seperti kalian. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan spesial kado ulang tahun. Kenangan yang bisa kau simpan. Dengan Thomas dan temannya selalu menyenangkan. Jadi ayo pesta dengan ulang tahun, selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Ulang tahun, selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia. Ini lagu ulang tahun bahagia. Aku sudah memakai sangat banyak permohonan ulang tahun. Ini melelahkan. Ah, apa aku bercanda? Aku bisa membuat permohonan sepanjang hari. Bahkan, sepertinya aku akan melakukannya. Sepertinya Gordon sedang tidur siang di jalur kereta. Bangun, pemalas! Thomas, ya. Senang bertemu denganmu. Semuanya baik-baik saja di sini. Oh, apa kau yakin semuanya baik-baik saja? Tidak. Maksudku, ya. Tidak, Thomas. Semuanya tidak baik-baik saja. Ada masalah apa? Mesinku mogok dan aku punya gerbong ekspres penuh penumpang yang sekarang akan terlambat tiba di tujuan mereka. Mungkin aku bisa membantu. Ini sudah terlambat. Kita sangat tertinggal jauh dari jadwal. Kita butuh kereta super cepat dengan kecepatan super untuk membawa mereka ke tujuan. Aku bisa menjadi kereta super cepat dengan kecepatan super. Aku harap aku punya kecepatan super. Apa itu saja? Tidak terjadi apapun. Aku belum bergerak. Ayo kita sambungkan gerbong-gerbong itu. Sekarang tenanglah Gordon. Aku akan membawa para penumpang ini ke tujuan mereka dan kembali lagi sebelum kau bisa bilang, "Oh, penghinaan." Entahlah, aku bisa mengatakan itu dengan cukup cepat. Oh, Yuhuu! Ah! wow. Wow! Ah! Naas. Astaga, Thomas, kau berhasil. Aku sungguh berhasil. Itu menyenangkan. Senang bisa membantu, Gordon. Terima kasih, Thomas. Dan seseorang seharusnya akan datang sebentar lagi untuk memperbaiki mesinku. Jadi, pergilah dan buatlah lebih banyak permohonan ulang tahun. Akan aku lakukan. Oh, dan selamat ulang tahun. Ini lagu ulang tahun bahagia.
Kira-kira berapa banyak ya sisa permohonan ulang tahun ajaibku? Aku sangat bersenang-senang sampai aku lupa menghitung jumlahnya. Aku yakin aku masih punya banyak sisa permohonan. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Dia pergi kemana? Aku harus menemukannya, dia tersesat. Halo Emily, siapa yang tersesat? Percy? Gordon? James? Seekor bayi gajah. Oh, Aku membiarkannya keluar agar dia bisa meregangkan balainya. Aku menoleh sebentar dan puff, dia hilang. Aku takut pergi mencarinya karena dia bisa saja kembali lewat jalan ini. aku bisa pergi dan mencarinya? Oh, terima kasih Thomas. Tapi dia cuma seekor bayi gajah kecil. Dan kereta bising sepertimu bisa membuat dia takut. Dia perlu merasa aman. Apakah gajah lain akan bisa membantu dia merasa aman? Iya, itu bisa membantu. Tapi mana bisa kita membuat permohonan lalu seekor gajah muncul begitu saja. Jika kita punya permohonan ulang tahun ajaib, itu bisa. Aku harap aku menjadi seekor gajah. Thomas, kau seekor gajah. Oh, maafkan aku. Maksudku, ya, aku seekor gajah. Sekarang aku akan mencari bayi gajah kecilmu. Bayi gajah, oh bayi gajah, di mana kau? Bayi gajah. Ini tidak berhasil. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih mirip dengan gajah? Aku tahu. Di sebelah sana. Halo teman kecil, kau aman bersamaku. Aku menemukan dia. Oh, Thomas, kau berhasil. Terima kasih banyak. Senang bisa membantu. Sekarang aku akan pergi untuk pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahunku membuat ini menjadi ulang tahun terbaik. Aku tak percaya betapa cepat ini. Kurasa waktu cepat berlalu saat kau punya permohonan ulang tahun. Apa ya permohonanku selanjutnya? Toby? Hah? Itu terdengar seperti suara Henrietta. Aku harap dia baik-baik saja. Toby? Di mana kau? Henrietta, ada apa? Toby dan aku sedang pergi ke puncak Bukit Gordon saat rantai kopling kami rusak. Aku melaju turun ke sisi lain bukit dan kami terpisah. Aku tidak tahu dia ada di mana. Astaga, aku yakin kita bisa menemukannya bersama-sama. Tapi dia bisa ada di mana saja. Kita tidak akan pernah menemukannya. Bagaimana jika kita tidak perlu menemukannya? Bagaimana jika dia yang menemukan kita? Apa maksudmu, Thomas? Ya, semakin besar kau, semakin mudah kau dilihat. Aku harap aku menjadi raksasa. Thomas, di bawah sini. Thomas, kau menjadi raksasa. Aku memang raksasa. Ups, maaf. Maaf. Kobi pasti akan melihatmu. Oh, Henrietta, di mana kau? Henrietta, Henry, hah? Thomas? Thomas, itu dia. Oh, Henrietta, aku menemukanmu. Semua ini berkat Thomas. Dan selamat ulang tahun. Dengan senang hati. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan bagus. Aku akan memikirkan sesuatu yang sangat hebat dan berhenti berkeliaran. Hah? Kembali ke sini, kau monyet. Tunggu sebentar. Monyet berkeliaran? Rosie, kau baik-baik saja? Thomas, aku harus membawa monyet-monyet ini kembali ke kebun binatang. Tetapi setiap kali aku mendekati mereka kabur. Aku mencoba memberi mereka beberapa pisang lezat. Tapi ketika mereka melihatku, mereka lari. Aku punya ide. Rosie, ikuti aku. Monyet-monyet itu tidak akan mengikutimu, tapi mungkin mereka akan mengikuti pisang. Apa
maksudmu? Lihat saja. Aku harap aku menjadi tidak terlihat. Thomas? Thomas? Kau pergi kemana? Di sini. Di mana? Aku tidak melihatmu. Itu karena aku tidak terlihat. Artinya semua monyet itu juga tidak akan melihatku. Dan monyet mana yang bisa tahan melihat pisang melayang? Dim didim didim didim. Dim didim didim didim. Dim didim didim didim. Dim didim didim didim. Semua selesai. Monyet-monyet itu kembali ke kebun binatang dengan aman. Terima kasih banyak, Thomas. Senang berjumpa denganmu lagi. Dan selamat ulang tahun. Bukan masalah. Sampai jumpa. Ini lagu ulang tahun bahagia. Astaga, di pinggir laut ini agak gelap dan berawan. Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak. Hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Kau harus berfungsi. Harus. Tolong, berfungsilah. Skip, semua baik-baik saja? Tidak, semuanya tidak baik-baik saja. Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi. Oh, tidak. Yang lebih buruk lagi, ada kapal yang menuju pantai. Tanpa cahaya terang, kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita. Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya. Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya. Tidak, Tunggu, apa? Tidak, aku belum mencoba itu. Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib. Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar. Oh. Menurutku, ini akan berhasil. Seandainya saja aku membawa kacamata hitam. Tapi, lihat. Aku tidak cukup terang. Aku penasaran. Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Iya. Ini berhasil. Kau berhasil, Thomas. Terima kasih, Pak. Oh, maaf. Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Skip. Tapi sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Thomas cemas, Percy terlambat. Akhirnya dia datang, Percy sibuk hari ini. Dia mengantar barang ke desa. Badannya berlumpur dan dia sangat lelah. Emily menyapanya, Percy bilang selamat malam. Dia sangat lelah dan hanya ingin tidur. Percy, kau kotor, jangan langsung tidur. Lakukan dulu rutinitas sebelum tidur. Ayo kita beritahu Percy tentang rutinitas sebelum tidur. Rutinitas itu hal yang kau lakukan setiap hari. Rutinitas yang kau lakukan sebelum tidur. Bersihkan diri, minta orang bantu.
Ini hari yang sangat istimewa. Ini ulang tahunku. Dan aku punya 13 permohonan ulang tahun ajaib. Tapi, apa permohonan pertama yang harus kubuat? Tolong! Tolong! Sepertinya Percy berada dalam masalah. Percy, ada apa? Oh, Thomas, aku sedang dalam perjalanan mengantar makanan penting untuk kebun binatang. Tapi aku berhenti mendadak dan semuanya tumpah. Dan sekarang semut-semut mengambil makanan itu. Lihat, mereka pergi ke sana. Oh, aku terlalu besar untuk masuk ke bawah batu itu. Semua makananku sudah hilang. Aku akan membantumu, Percy. Aku akan menggunakan satu permohonan ulang tahunku untuk menjadi sekecil semut. Kemudian aku bisa masuk ke sana. Aku harap aku menjadi sekecil semut. Thomas, di mana kau? Aku di bawah sini, Percy. Hei, lihat dirimu. Kau kecil seperti semut. Benar, tenanglah Percy. Kembalilah bersama makanan itu. Pengejaran kecil ini selesai. Aku hanya ingin makanan temanku dikembalikan. Mereka cuma lapar, tetapi aku tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan makanan milik Percy. Pasti aku bisa membantu mereka juga. Aku tahu. Apel yang lezat untuk semut-semut yang kelaparan akan tiba. Hati-hati di bawah. Sekarang truk makananmu siap untuk pergi ke kebun binatang, Percy. Terima kasih banyak, Thomas. Dengan senang hati, sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan selanjutnya. Sampai jumpa, Thomas. Oh, dan selamat ulang tahun. Sampai jumpa, Percy. Ini lagu ulang tahun bahagia. Kira-kira berapa banyak ya sisa permohonan ulang tahun ajaibku? Aku sangat bersenang-senang sampai aku lupa menghitung jumlahnya. Aku yakin aku masih punya banyak sisa permohonan. Sekarang, apa permohonan yang harus kubuat? Dia pergi kemana? Aku harus menemukannya, dia tersesat. Halo Emily, siapa yang tersesat? Percy? Gordon? James? Seekor bayi gajah. Oh, Aku membiarkannya keluar agar dia bisa meregangkan balainya. Aku menoleh sebentar dan puff, dia hilang. Aku takut pergi mencarinya karena dia bisa saja kembali lewat jalan ini. aku bisa pergi dan mencarinya? Oh, terima kasih Thomas. Tapi dia cuma seekor bayi gajah kecil. Dan kereta bising sepertimu bisa membuat dia takut. Dia perlu merasa aman. Apakah gajah lain akan bisa membantu dia merasa aman? Iya, itu bisa membantu. Tapi mana bisa kita membuat permohonan lalu seekor gajah muncul begitu saja. Jika kita punya permohonan ulang tahun ajaib, itu bisa. Aku harap aku menjadi seekor gajah. Thomas, kau seekor gajah. Oh, maafkan aku. Maksudku, ya, aku seekor gajah. Sekarang aku akan mencari bayi gajah kecilmu. Bayi gajah, oh bayi gajah, di mana kau? Bayi gajah. Ini tidak berhasil. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih mirip dengan gajah? Aku tahu. Di sebelah sana. Halo teman kecil, kau aman bersamaku. Aku menemukan dia. Oh Thomas, kau berhasil. Terima kasih banyak. Senang bisa membantu. Sekarang aku akan pergi untuk pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ini adalah hadiah ulang tahun terbaik yang bisa diharapkan kereta. Kira-kira apa ya permohonan ulang tahunku selanjutnya? Oh, ini tidak mungkin. Itu terdengar seperti suara Nia. Aku harap dia baik-baik saja. Nia? Nia? Apakah itu kau? Oh, Thomas, aku mengalami sedikit masalah. Aku belum menyiapkan tenda pesta ini, tapi butuh 10 kereta untuk memasangnya. 1 kereta untuk setiap tiang tenda. Ya, itu jelas masalah. Yang lebih buruk lagi, orang-orang akan tiba sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk menemukan 9 kereta lainnya. Bagaimana jika kau tidak butuh 9 kereta lainnya? Bagaimana jika diganti dengan diriku sendiri dan 8 Thomas lainnya? Itu bisa berhasil, tapi bagaimana caranya? Aku akan menggunakan permohonan ulang tahun. Aku harap ada 8 Thomas lain. Halo. Hah? Ah?
Selamat siang. Ini seru. Nomor berapa aku? Thomasnya terlalu banyak. Sangat banyak Thomas. Apakah aku nomor terakhir? Ada yang mencatat? Apa ada Thomas lain yang datang? Baiklah, sepertinya aku yang terakhir. Sempurna. Sekarang ada 10 kereta untuk mendirikan tendamu nih ya. Oh, terima kasih Thomas. Ini luar biasa. Dan juga mungkin sedikit aneh. Sekarang, ayo kita mendirikan tenda pesta ini. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kita berhasil. Dan ini berkat kalian semua Thomas. Dan semua Thomas kecilmu. Tidak masalah, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Bukankah ini ulang tahunmu? Selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku senang membantumu nih ya. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahunku membuat ini menjadi ulang tahun terbaik. Aku tak percaya betapa cepat ini. Kurasa waktu cepat berlalu saat kau punya permohonan ulang tahun. Apa ya permohonanku selanjutnya? Toby? Hah? Itu terdengar seperti suara Henrietta. Aku harap dia baik-baik saja. Toby? Di mana kau? Henrietta, ada apa? Toby dan aku sedang pergi ke puncak Bukit Gordon saat rantai kopling kami rusak. Aku melaju turun ke sisi lain bukit dan kami terpisah. Aku tidak tahu dia ada di mana. Astaga, aku yakin kita bisa menemukannya bersama-sama. Tapi dia bisa ada di mana saja. Kita tidak akan pernah menemukannya. Bagaimana jika kita tidak perlu menemukannya? Bagaimana jika dia yang menemukan kita? Apa maksudmu, Thomas? Ya, semakin besar kau, semakin mudah kau dilihat. Aku harap aku menjadi raksasa. Thomas, di bawah sini. Thomas, kau menjadi raksasa. Aku memang raksasa. Ups, maaf. Maaf. Toby pasti akan melihatmu. Oh, Henrietta, di mana kau? Henrietta, Henry, hah? Thomas? Thomas, itu dia. Oh, Henrietta, aku menemukanmu. Semua ini berkat Thomas. Dan selamat ulang tahun. Dengan senang hati. Sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Ini lagu ulang tahun bahagia. Permohonan ulang tahun ajaibku berikutnya akan bagus. Aku akan memikirkan sesuatu yang sangat hebat dan berhenti berkeliaran. Hah? Kembali ke sini, kau monyet. Tunggu sebentar. Monyet berkeliaran? Rosie, kau baik-baik saja? Thomas, aku harus membawa monyet-monyet ini kembali ke kebun binatang. Tetapi setiap kali aku mendekati mereka kabur. Aku mencoba memberi mereka beberapa pisang lezat. Tapi ketika mereka melihatku, mereka lari. Aku punya ide. Rosie, ikuti aku. Monyet-monyet itu tidak akan mengikutimu, tapi mungkin mereka akan mengikuti pisang. Apa maksudmu? Lihat saja. Aku harap aku menjadi tidak terlihat. Thomas? Thomas? Kau pergi kemana? Di sini. Di mana? Aku tidak melihatmu. Itu karena aku tidak terlihat. Artinya semua monyet itu juga tidak akan melihatku. Dan monyet mana yang bisa tahan melihat pisang melayang? Dim didum didum didum. Dim didum didum didum. Dim didum didum didum. Dim didum didum didum. Semua selesai. Monyet-monyet itu kembali ke kebun binatang dengan aman. Terima kasih banyak, Thomas.
Senang berjumpa denganmu lagi. Dan selamat ulang tahun. Bukan masalah. Sampai jumpa. Ini lagu ulang tahun bahagia. Astaga, di pinggir laut ini agak gelap dan berawan. Benar kan? Apa aku harus menggunakan permohonan ulang tahun ajaibku agar awannya menghilang? Tidak, hari berawan bisa jadi cukup nyaman. Kau harus berfungsi. Harus. Tolong, berfungsilah. Skip, semua baik-baik saja? Tidak, semuanya tidak baik-baik saja. Badai membuat listrik padam dan sekarang mercusuarnya tidak berfungsi. Oh, tidak. Yang lebih buruk lagi, ada kapal yang menuju pantai. Tanpa cahaya terang, kapal itu tidak akan melihat daratan dan akan langsung menuju ke arah kita. Aku sudah mencoba semuanya untuk memperbaikinya. Apa kau sudah mencoba berharap bisa bersinar seterang mercusuar? Ya, aku juga sudah mencobanya. Tidak, tunggu. Apa? Tidak, aku belum mencoba itu. Bagaimana caranya? Dengan permohonan ulang tahun ajaib. Aku harap aku bisa bersinar seterang mercusuar. Oh. Menurutku, ini akan berhasil. Seandainya saja aku membawa kacamata hitam. Tapi, lihat. Aku tidak cukup terang. Aku penasaran. Apakah aku bisa menjadi lebih terang? Iya. Ini berhasil. Kau berhasil, Thomas. Terima kasih, Pak. Oh, maaf. Bagaimana cara aku mematikan cahaya ini? Terima kasih banyak. Sama-sama, Skif. Tapi sekarang aku akan pergi untuk membuat permohonan ulang tahun lainnya. Selamat ulang tahun, Thomas. Ini lagu ulang tahun bahagia. Oh, aku senang sekali memiliki permohonan ulang tahun ajaib ini. Aku bisa meminta apapun yang aku mau. Aku akan memohon balon-balon. Balon? Oh tidak, Rebecca? balon-balonku. Oh Thomas, aku tadi membawa balon-balon itu dan tidak sengaja melepaskan mereka. Mustahil aku bisa mendapatkannya kembali sekarang. Jangan terlalu yakin, Rebecca. Aku akan menggunakan permohonan ulang tahunku. Aku berharap aku bisa melayang seperti balon. Wow! Wow! Woohoo! Thomas, hati-hati. Ayo mengumpulkan balon. Wow! Wow! Hampir selesai. Wow, tidak. Wow! Ah! Wow! Dapat. Thomas, kau berhasil. Sekarang aku akan turun. Ini balonmu, Rebecca. Seikat balon, aman, dan selamat. Aku sangat berterima kasih padamu, Thomas. Aku senang bisa membantu. Tapi balon-balon ini untuk apa? Mereka mungkin untuk pesta ulang tahun kejutan, benar? Tidak, bukan. Tidak semenarik itu. Aku jadi ingat. Thomas, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak, Rebecca. Dan sekarang aku pergi dulu. Ini lagu ulang tahun bahagia. Piringan putar yang membeku. Hari yang bersalju di Pulau Sodor. Thomas dan teman-temannya sedang dalam perjalanan kembali ke bangsal Tutmo. Namun sesampainya mereka di sana, mereka dapati bagian bawah piringan putar mereka macet. Piringan itu macet dan tidak mau berputar. Piringan itu hanya mengarah pada satu bangsal. Jadi hanya satu kereta dapat masuk ke bangsal.
Aku akan tidur di bangsal, karena tidak pantas bagiku tidur bermandikan salju. Aku juga tidak ingin tidur bermandikan salju, Gordon. Salju dan es tidak baik untuk catku. Bagaimana dengan Percy? Dia harus menarik kereta surat malam ini. Dia butuh bangsal untuk kembali. Tidak apa-apa, Thomas. Aku bisa mencari bangsal lain untuk tidur. Tidak, Percy. Kau harus tidur di sini. Kami bisa mencari bangsal lain untuk tidur kami. Semua kereta sepakat bahwa Percy akan tidur di bangsal malam itu. Maka kereta lainnya pun berangkat mencari bangsa lain untuk tempat tidur. Mereka bertemu Flynn yang kembali sehabis memadamkan api. Kalian semua akan kemana malam-malam begini? Piringan putar di bangsal Titmouth membeku dan kami semua mencari tempat untuk tidur. Ada 2 bangsal kosong di pusat penyelamatan Sodor. Jika ada yang mau tidur di sana. Aku tidak mau tidur di pusat penyelamatan Sodor. Kau tahu tempat itu sangat ribut jika alarm daruratnya dinyalakan. Maka James dan Emily pun pergi ke pusat penyelamatan Sodor untuk tidur di sana. Thomas dan kereta lainnya memutuskan bertanya pada Victor, adakah tempat di bengkel uap? Ya, temanku, hanya ada 2 tempat untuk kalian tidur malam ini. Aku tidak mau tidur di sini. Bengkel kereta selalu mengingatkanku akan mogok. Aku yakin tidak akan bisa tidur sama sekali. Baiklah, Gordon. Tapi kau harus mencari bangsal untuk malam ini. Berdiam di luar diterpa salju dan es tidak baik untuk kereta. Gordon, ada bangsal kosong di pembuangan limbah Wave. Aku tidak mau tidur di pembuangan limbah yang bau. Tidak akan pernah. Thomas dan Gordon meninggalkan Henry dan Edward tidur di bengkel uap. Gordon yakin dia dapat menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur. Kemudian mereka bertemu dengan Norman yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Halo Norman, piringan putar di bangsal Titmouth membeku. Tahukah kau di mana kami dapat tidur malam ini? Ada bangsal untuk kereta di bengkel diesel, jika kau ingin tidur di sana. Aku tidak akan tidur di bengkel diesel. Terlalu banyak minyak, dan aku tidak suka bau bahan bakar mereka. Maka Thomas pun memutuskan untuk tidur di sana. Sekarang Gordon sendirian. Aku yakin bisa menemukan tempat yang lebih baik untuk tidur dibandingkan di bengkel diesel. Tapi seberapapun keras dia berpikir, dia tidak dapat menemukan tempat lain untuk tidur. Oh. Kemudian sebuah ide masuk ke cerobongnya. Oh, dasar kereta yang payah. Mereka semua pergi tidur di bangsal lain. Tapi aku yakin piringan itu pasti sudah berfungsi. Tetapi piringan itu masih belum berfungsi. Piringan itu masih macet di tempat yang sama. Dan tetap masih ada 1 bangsal yang dapat dia masuki. Dasar kereta yang payah. Aku tahu aku akan tidur di mana malam ini. Malam itu sudah sangat larut ketika Percy kembali setelah selesai menarik kereta surat. Dia begitu lelah dan siap untuk tidur. Tetapi bangsal itu tidak kosong. Gordon? Oh, ada apa? Aku sedang tidur. Minggirlah dan beri aku tempat, Gordon. Aku butuh tempat untuk tidur. Kau tahu kan? Omong kosong, Percy. Bangsal ini terlalu kecil untuk 2 kereta. Wah, jika kau butuh tempat tidur, kau bisa pergi ke bangsal kosong di pembuangan limbah Wave. Percy merasa sangat kesal, tetapi dia terlalu lelah untuk berdebat dengan Gordon. Maka dia pun lebih memilih untuk tidur di pembuangan limbah Wave. Gordon suka sekali gagasan memiliki bangsal sendiri di Titmouth. Aku akan meminta pengawas gendut untuk memberiku bangsal tersendiri. Jika tidak ada kereta lain yang mendengkur ataupun ribut, rasanya begitu tenang.
Tetapi kemudian para pekerja itu mulai kembali mengerjakan piringan putar. Mereka sangat ribut. Gordon merasa sulit sekali untuk tidur. Sebelum dia sadari, ternyata hari sudah pagi dan petugas tungku sudah memanaskan tungku apinya agar dia bisa menarik gerbong ekspres. Wah, kerja bagus. Kemudian para pekerja berhasil memperbaiki piringan putar. Tapi kemudian setelah piringan itu berganti arah dari Gordon, piringan itu berhenti. Cuaca dingin benar-benar tidak membantu. Berhenti, stop. Gordon merasa sangat terkejut. Dia sudah siap untuk berangkat. Sekarang waktunya menarik gerbong ekspres. Tetapi piringan putar itu tidak mau kembali. Piringan putar itu kembali macet. Dan itu berarti Gordon juga terjebak. Oh, hinanya. Pengawas gendut sangat marah. Dia ingin tahu kenapa Gordon tidak menjemput para penumpangnya pagi itu. Apa yang kau lakukan di sana? Edward memberitahuku, seharusnya Percy yang tidur di bangsal. Oh, aku minta maaf, Pak. Tapi aku juga butuh tempat untuk tidur. Percy tidur di pembuangan limbah. Aku tidak tahu akan terjebak seperti ini. Kemudian Percy datang, terlihat segar dan ceria. Selamat pagi semuanya. Baiklah kalau begitu, hari ini Percy bisa menarik gerbong James. Dan James menarik gerbong ekspres. Tapi akulah yang menarik gerbong ekspres. Tapi kau tidak bisa menariknya jika terjebak di sana, kan, Gordon? Oh. Pengawas gendut tetap berada di bangsal untuk mengawasi perbaikan piringan putar. Yang dapat Gordon lakukan hanyalah menunggu dan menunggu. Andai aku bisa keluar dan mengerjakan tugasku sebagai kereta yang sangat berguna. Akhirnya para pekerja berhasil membuat piringan itu berputar kembali. Akhirnya berputar. Bagus sekali. Kerja dan bagus. Gordon pun keluar dari bangsal dengan semangat. Akan tetapi hari mulai gelap dan kereta lainnya telah kembali untuk beristirahat. Gordon merasa sangat kecewa. Seharian ini aku sama sekali tidak melakukan hal yang berguna. Kalau begitu, kau harus melakukan hal yang sangat berguna sepanjang malam ini. Kau harus menarik kereta surat malam ini, Gordon. Oh, tidak. Kereta surat adalah pekerjaan kereta yang kecil, Pak. Tidak, Gordon. Posisi telah berubah. Malam ini, kereta surat adalah tugasmu. Hinanya. Sungguh pagi yang indah, sungguh hari yang indah. Thomas yang gembira hari ini. Bagaimana dengan Percy, wajahnya resah. Dia tak tahu kenapa tapi ada yang salah. Hari ini Percy membawa muatan spesial. Tugas istimewa tapi Percy sedih. Bagaimana perasaanmu Percy, apa kau tahu? Semua punya perasaan dan itu bisa berubah. Kupu-kupu hinggap di hidungnya. Dia sangat senang senyumnya mereka. Tapi lihat kupu-kupu itu terbang lagi. Nia merindukannya dan sedih lagi. Perasaan, perasaan. Percy katakan perasaanmu. Apa kau merasa terkejut? Percy katakan perasaanmu. Kau tak senang atau terkejut dan tidak sedih. Thomas gelisah, temannya merasa buruk. Percy, apa kau gugup tentang muatan spesialmu? Ya, kau merasa gugup dan rasa itu tak mau pergi. Perasaan, perasaan. Percy katakan perasaanmu. Apa kau merasa gugup? Apa kau merasa takut?
melesat dengan cepat, aku akan ada di foto Henry. Thomas segera melaju ke arah jembatan saat Henry juga menuju ke jembatan. Thomas meniup-niup keras dan lama. Astaga, jangan begitu, Thomas. Perlahan. Juru foto sangat terkejut. Kameranya jatuh. Oh tidak, kameraku hancur. Semua foto rusak. Thomas terkejut. Api dan debu. Lalu pengawas gendut keluar dari gerbong Henry. Thomas, apa yang sedang kau lakukan? Aku dengar gerbong surat Percy anjlok. James menabrak jembatan dengan gerbong bunganya. Dan sekarang kameranya rusak. Aku minta maaf, Pak. Aku tergesa untuk ada di semua foto. Dan sekarang tidak ada satupun dari kami ada di foto. Dan semua itu salahku. Aku punya satu kamera lagi, tapi itu ada di dermaga. Tidak ada waktu untuk mengambilnya. Cerobong Thomas mendesis. Masih ada waktu, Pak. Aku akan melesat secepat angin untuk mengambil kameramu segera. Thomas mengambil kamera dan memompa pistonnya. Dalam perjalanan ke juru foto, Thomas melihat Percy. Maafkan aku, Percy. Aku membuatmu menabrak pelangsiran. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Lalu Thomas melihat James. James sedang kesal. Maafkan aku, James. Aku membuatmu menabrak pembatas. Aku harus membawa kamera ini pada juru foto. Nanti aku akan kembali dan membantumu. Bantuan dan pencarian sodor. Rocky senang melihat Flynn. Ada keadaan darurat, Flynn. Bangsal pengawas gendut sedang terbakar. Flynn, sang pemadam kebakaran, langsung siaga, siap untuk menolong. Kau harus cepat, lewat jalan raya. Itu jalan tercepat. Flynn tertegun. Dia tak mau lewat jalan raya. Dia tak mau ada yang melihatnya bergetar. Jangan khawatir, Rocky. Aku akan mengebut di rel. Aku akan tiba lebih cepat dari yang tercepat. Terserah kau saja, Flynn. Tapi Flynn sudah melesat pergi. Di atas rel, Flynn merasa cepat. Flynn merasa tak kenal takut. Lalu dia melihat Birch. Birch mogok. Flynn melambatkan lajunya. Halo, Flynn. Aku harus diderek ke pusat bantuan dan pencarian. Bisakah kau membantuku? Flynn ingin membantu Birch, tapi itu berarti dia harus kembali ke jalan. Dan Flynn tak mau Birch dan supirnya melihatnya bergetar. Flynn tidak mau mereka menjulukinya kereta merah goyang. Maafkan aku, Birch. Saat ini aku ada panggilan darurat. Bangsal pengawas gendut kebakaran. Dan Flynn melanjutkan perjalanannya. Di persimpangan, gerbang tertutup. Flynn terpaksa berhenti. Melewati rel memakan waktu lama. Tungku berapi. Aku terlambat untuk memadamkan kebakaran pengawas gendut. Lalu, Flynn melihat Bertie si bis. Mesin Bertie panas. Para penumpang Bertie hanya bisa menunggu. Halo, Bertie. Ada apa? Pengangkutan kayu, Thomas membawa Dan ke Wizitua. Wizitua masih belum bergetar. Wizitua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizitua menggerutu. Wizitua menderu. Lebih banyak asap keluar. Lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizitua berhenti. Dan terkejut. Demi diesel, aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin. Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizitua lagi.
Maka masinis Thomas memukul dan memutar. Wheezy tua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balon kayu, serta percikan oleh terbangan. Itu seharusnya tidak terjadi. Benar. Tuh. Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. Aku ingin perbaiki Wheezy tua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wheezy tua. Wheezy tua diam tak bergerak. Seandainya ada Percy di sini. Lalu Thomas terkejut. Jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. Dua mesin yang sibuk lebih baik dari satu. Harold, Kapten dan Birch terkejut melihat Thomas menarik gerbong ekspres. Tidakkah itu terlalu berat untukmu, Thomas? Thomas melaju dengan riang. Berat? Tidak, ini mudah untukku. Saat itu, Gordon keluar dari terowongan Pulau Misty membawa kayu. Halo Gordon, kereta ekspres mau lewat. Gordon mengerang. Thomas menghela. Dan perlahan, dengan putaran roda, kereta ekspres pun menjauh. Kereta ekspres melaju perlahan sepanjang rel. Gerbongnya berat, terlalu berat untuk Thomas. Thomas merasa cemas. Lalu sebuah ide muncul dari pistonnya. Aku akan turunkan sebagian penumpang untuk menikmati pemandangan indah Sodor. Maka gerbongnya tidak akan terlalu berat. Thomas tidak ingin Gordon tahu gerbong ekspres terlalu berat untuknya. Aku akan cari tempat yang sepi. Thomas senang dengan rencananya. Thomas meninggalkan sebagian tamu-tamu penting di quarry. Gordon tidak akan lewat sini. Aku yakin itu. Para tamu penting merasa kebingungan. Tembok quarry bukan pemandangan indah Sodor. Tapi Thomas senang. Dia memompa pistonnya dan perlahan menjauh. Dowager Hat sedang menikmati kue di gerbong makan. Ia tidak tahu sebagian tamu sudah tidak ada. Dia tidak tahu Thomas masih bekerja keras. Aku Thomas. Aku bisa menarik gerbong ekspres. Lalu Thomas mendengar peluit Gordon. Halo Gordon, ekspres. Dia sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandem? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandem. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandem. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandem. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandem? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah.
Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari monster.